kita baca doa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Oh, kenapa nggak masuk? Oke, diganti wakil. Duduk yang rapi. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Coba tengok kanan kirinya, ada yang masuk nggak? Ada masuk, ada nggak tahu. Siapa yang nggak masuk? Banyak. Oke, yang tidak masuk hari ini kita doakan supaya cepat Sembuh. ya, dan bisa masuk lagi, bisa belajar lagi. Oke, sebelum mulai kita SBK dulu ya. Yuk, siap-siap. Mempelajari kanan, mempelajari kiri, juga menjadi satu, siap berdoa. Pagi, masih ingat nggak dengan pelajaran yang kemarin? Apa coba? Beriman kepada Allah. Iya, siapa yang tahu apa itu iman kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Iman kepada Allah itu artinya kita percaya akan adanya Allah. Iya, karena Allah itu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Iya, coba satu lagi. Sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari, bumi, dan air. Iya, benar-benar betul apa salah? Tuh. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, tanda-tandanya kebesaran Allah itu adanya matahari, bumi, air, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, untuk materi hari ini di sini kita ada profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut dengan P5. Yang pertama yaitu beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, diharapkan nanti anak-anak dalam tugas kelompok itu ada kerjasama ya. Terus yang ketiga yaitu kreatif, diharapkan anak-anak berkreasi dalam mengerjakan tugas. Oke. Sebelum ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa mampu menganalisis makna iman kepada Rasulullah berdasarkan pengertian dan tugas Rasul. Yang kedua, siswa mampu membedakan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah dengan yang tidak sesuai. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah terkait penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk motivasi hari ini iman kepada Rasul adalah kunci untuk mengenal kebenaran dan mendapat petunjuk hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya saat kita dalam berkata atau bersikap itu sesuai dengan tuntunan kita, yaitu Nabi Muhammad. Oke. Ibu ingin tanya sebelum kita lanjut ke materi ya. Sejauh mana kalian mengetahui tentang iman kepada Rasul? Coba, mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena mereka utusan Allah. Oke, betul apa salah? Betul. Iya. Karena
wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Terus lagi, coba kira-kira bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Coba berikan contoh, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa? Salat, puasa, juga dan Oke, dalam ajaran untuk menjalankan ajaran agama, yaitu dengan cara kita harus sholat, apa lagi? Zakat. Terus kalau untuk kehidupan sehari-hari kita kalau berkata harus jujur. Hai. Yuk, sebelum kita bagi kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah, kita tonton video dulu ya. Sebagai contoh bagaimana caranya kita meneladani sikap Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Masih dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah SAW, menyambung yang tadi Ustaz, dalam konteks sekarang di zaman era sosial media di mana kita itu dituntut untuk selalu eksis, kemudian semuanya serba viral, serba terconnecting, perilaku atau akhlak yang mana yang kira-kira sangat relevan untuk kita contoh dari Rasulullah SAW agar kita punya perilaku yang indah, apa yang indah dalam bersosial media, supaya kita selamat dari dunia sosial media yang sekarang sangat membanjir ini. Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Faiz. Sudah cukup jelas Ustaz dengan pertanyaannya? Oke, silakan Ustaz Riza Muhammad. Di zaman sekarang kita masuk era digital dan era serba terbuka. Dan jangan suka memanggil buruk untuk gelar saudaramu. Ibu, kadang lihat postingan teman, badannya gendut, ya ampun, badan kok seperti gajah duduk, ya enggak? Nanti ada lagi kulitnya hitam, komen lagi, itu kulit nih Hajar Aswad. Coba bayangkan, dari sinilah penggunaan sosial media harus relevan dengan akhlak Nabi dari petunjuk Quran. La yashur qaumun min qaumin, jangan suka mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah yang sangat berasa sekali. Mungkin kalau kita sedikit belajar mahfuzat kita, latah takir manjunaka falikul lisya'um masiyah. Jangan mengolok-olok selain kamu, maka sesungguhnya di antara orang itu pasti mempunyai kelebihan. Nah, kenapa Ustaz? Oke. Paham dari video tadi? Paham. Iya. Salah satu sikap yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari yaitu tidak boleh apa tadi? Tidak boleh apa? Iya. Pada punya HP kan? Iya, punya akun apa aja? Facebook punya? TikTok. TikTok, YouTube. Oke. Jadi gunakan HP sosialnya untuk berbuat kebaikan. Iya, kalau misalnya menghapus statusnya baik-baik ya, tidak boleh tidak boleh mengolok-olok teman. Iya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bagi kelompok. Iya, bagi 3 kelompok ya, yang sudah kita sepakati ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di itu isinya. Oke.
Lihat ke depan sebentar ya, kita jelaskan sebentar ya. Hai. Oke. Materi yang kita bahas hari ini yaitu bab kedua ya, melanjutkan yang kemarin tentang beriman kepada Allah. Sekarang beriman kepada Rasulullah. Iya. Siapa yang tahu apa arti iman? Percaya. Iya, iman itu artinya percaya. Nah, Rasulullah itu siapa? Iya, jadi iman kepada Rasulullah yaitu percaya kepada Allah. Iya, betul. Nah, pernah mendengar nggak kalimat atau sebutan Nabi dan Rasul? Ada yang pernah dengar? Iya, coba siapa yang tahu perbedaannya Nabi dan Rasul itu apa? Nabi dan Rasul itu jelas berbeda. Yang pertama Nabi adalah manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Umatnya. Iya, kalau Rasul manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, contohnya Nabi atau Rasul yang mendapatkan wahyu yang disampaikan kepada umatnya, salah satunya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Kalau Nabi atau Rasul yang mendapatkan wahyu hanya untuk dia sendiri siapa? Ayo, ada yang tahu? Nabi Harun, dia mendapatkan wahyu lalu melanjutkan kepada anaknya yaitu Nabi Musa. Yang selanjutnya yaitu tugas Rasul. Nah, coba siapa yang tahu tugas Rasul? Nah, di sini kita lihat ya tugas Rasul. Nih, tugas Rasul. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Iya, di sini ada gambar kita istilahkan surga ya. Nah, yang sebelahnya neraka. Iya. Jadi tugas Rasul itu yang pertama menyampaikan kabar gembira kepada umat. Contohnya seperti apa Bu kabar gembira? Contohnya misalnya kalau kita menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, terus berbuat baik kepada sesama, jaminannya adalah masuk surga. Nah, kalau kita tidak menjalankan perintah Allah dan hidupnya suka nyinyir, suka nyakitin kawan, ya kan, suka mengolok-olok, balasannya yaitu neraka. Iya. Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Nah, yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Iya. Coba sebutkan. Adam, Yanis, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Ibril, Sohaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? 25. Iya, tapi sebenarnya kan banyak ya Nabi dan Rasul, cuman yang kita ketahui dan yang wajib kita tahu ada 25. Jadi semua Nabi dan Rasul itu menganjurkan kita untuk apa nak? Untuk menyembah Allah. Iya, yang mana Nabi Muhammad dan Rasul itu adalah Nabi penutup yang biasa kita sebut Khotamul Anbiya atau disebut penutup para nabi. Ayo, cara membuktikan iman kepada Nabi dan Rasul yaitu
yaitu apa nah? Yang pertama, meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Terus yang kedua, meneladani sifat-sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? Ada apa? Yang pertama, Titik, amanah, tabligh, fatona. oke. Terus yang ketiganya yaitu mengamalkan Al-Quran, yaitu sebagaimana Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari sini ada yang tanyakan? Ya kalau gitu kita langsung mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan ya. Kelompok. Coba ini kelompok. Oke, yuk. Boleh dibuka bukunya nak, halaman 97 yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Boleh mencari jawaban di HP, boleh. Bawa HP enggak? Yuk, HP-nya boleh dikeluarkan. Ya, cari jawabannya boleh di HP, boleh di buku. Halaman 97. Udah ketemu? Yuk. Satu aja dibagi tugas. Misalnya tadi tugasnya apa? Dicari. Di sini perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul. Dicari di buku. Boleh kamu lewat HP, lewat buku. Nah, yang ini kelompok ini apa tugasnya? Penerapan iman kepada Rasul. Yuk cari. Iya dong. Nah, terus ini kelompok ini analisis makna iman kepada Rasul. Yuk dicari di buku atau di HP boleh. Pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Udah ketemu? Yakin bahwa Allah dan telah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan ajaran dan mewangi umat manusia. Udah selesai? Dah. Oke, kalau udah selesai kita presentasi satu-satu ya. Nah, sesuai tugas tadi nanti kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau tanggapan ya. Oke, untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Yuk sini. Semuanya. Boleh semua di depan. Yuk baca ya kelompok 1 sini. Ayo dibaca. Biar teman-teman tahu. Yuk dengerin teman-temannya ya. Hai. Hai, fokus dong, lihat ke depan. Yuk. Siswa dapat mengatasi berbagai tantangan hidup, misalnya dalam menghadapi konflik. Mereka dapat belajar untuk bersikap sabar, adil, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, berdoa dan memohon petunjuk. Siswa dapat mengandalkan doa sebagai sarana untuk meminta petunjuk dari Allah. Dalam keadaan sulit, berdoa seperti yang diajarkan Rasul dapat memberikan ketenangan dan arahan untuk mengambil langkah yang benar. Bekerja sama dan saling membantu. Menerapkan iman kepada Rasul juga berarti membangun hubungan baik dengan teman-teman. Siswa dapat membantu satu sama lain dalam belajar atau mengatasi masalah pribadi, menciptakan lingkungan dan sekolah Rasul menjadi seperti yang diajarkan Rasul. Udah.
mencari pengetahuan dan bimbingan. Bisa dapat mencari bimbingan dari guru orang tua, semoga belajar dalam situasi tertentu. Diskusi dan pengalaman dengan orang lain dapat memberikan wawasan. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan atau tanggapan? Enggak. Boleh, yuk silakan untuk kelompok 2. Hai, kelompok 3. Lihat di kelompok 2. Ya, baca kelompok 2. Nah, Mengapa perilaku tertentu mencerminkan iman kepada Rasul? Perilaku tertentu mencerminkan iman kepada Rasul karena dengan mengikuti ajaran dan teladan yang diajarkan oleh Rasul, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah dan menghormatinya. Misalnya, jika kita bersikap jujur, sabar, dan saling membantu, itu menunjukkan bahwa ulang. 1, 2, 3. Ambil ada mobil video, jangan main. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, lanjutkan kelompok 2. mengapa perilaku tertentu mencerminkan iman kepada Rasul? Perilaku tertentu mencerminkan iman kepada Rasul karena dengan mengikuti ajaran dan teladan yang diajarkan oleh Rasul, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah dan menghormatinya. Misalnya, jika kita bersikap jujur, sabar, dan saling membantu, itu menunjukkan bahwa kita menjalankan ajaran Rasul dan mencerminkan iman kita kepada mereka. Apa dampak dari perilaku yang tidak sesuai dengan iman kepada Rasul? Dampak dari perilaku yang tidak sesuai dengan iman kepada Rasul bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari orang lain, menjauhkan kita dari Allah, dan merusak hubungan baik dengan teman-teman. Selain itu, kita juga bisa merasa tidak tenang dan tidak bahagia karena tidak mengikuti ajaran yang benar. Iya, beri tepuk tangan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Udah paham? Oke, lanjut kelompok 3. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam yang berarti meyakini bahwa Allah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Tugas dan peran Rasul dalam menyampaikan wahyu. Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Mereka bertugas untuk memberitahukan ajaran, hukum, dan petunjuk yang harus diikuti oleh umat. Rasul bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi contoh teladan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan wahyu yang diterima. Mereka menunjukkan bagaimana cara menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Rasul memberikan bimbingan kepada umat agar memahami dan mengamalkan ajaran Allah dengan benar. Mereka juga membantu umat untuk memahami berbagai masalah kehidupan melalui ajaran agama. Rasul memiliki peran untuk meluruskan pemahaman umat yang salah tentang ajaran Allah dan mengingatkan mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 3? Apa tanggapannya? Dengan meyakini dan memahami peran para Rasul, kita sebagai umat muslim dapat lebih menghargai nikmat iman dan hidayah yang Allah anugerahkan. Hal ini juga mendorong kita untuk meneladani sifat-sifat mulia pada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tanggapan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 3. Oke, tadi kita udah menyaksikan presentasi kelompok 1 dan 2
kelompok 2 dan 3. Jadi kesimpulannya gini, gimana anak-anak belajarnya senang hari ini? Alhamdulillah. Sudah paham tentang materinya? Sudah. Baik, pesan Bu Imas dalam pembelajaran materi kita hari ini yaitu ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya bersikap yang baik. Iya, harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh mengolok atau menyinyir teman. Ya, itu adalah salah satu cara kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tuntunan yaitu contoh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita tutup hari ini, kita lanjut lagi minggu depan dengan materi selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum kita tutup dan baca doa, Ibu kasih tugas itu ya, tugas individu ya. Ada di halaman 99. Di situ ada pilihan ganda dan esai. Nah, untuk minggu depan dikumpul ya. Tugasnya dikumpul. Sudah ketemu? Sudah. Ada pilihan ganda sama esai minggu depan dikumpul ya. Nah, untuk materi minggu depan yaitu sifat-sifat Rasul dibaca-baca dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Yuk, sekarang tutup bukunya, masukkan ke dalam tas. Sudah? Yuk, wakil kelas kita baca doa. Duduk yang hadir. Siap manis berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan ya.